Yang kedua, tanda orang yang mengalami kecewa. Nah ini, mari kita lihat. Jadi Alkitab itu, firman Tuhan itu seperti kaca. Ada yang datang ke sini, tidak kaca, tidak cermin? Ada ya? Oh, gawat itu. Karena kalau kita coret lipstik bisa pindah di sini dia. Semua pakai hadap kaca tadi ya. Nah, Alkitab itu seperti kaca, seperti cermin. Kalau ada arang di dahi kita yang normal, mana yang dibersihkan? Arang atau kaca yang dipecahkan? Halo? Orang normal pasti bersihkan arang. Tapi ada yang tidak normal, kacanya mau dipecahkan. Betul ya? Nanti kalau di gereja, kenal si Iwan itu, kenal si Mansur itu. Dia sendiri tidak pernah kenal dengan khotbah. Ya, tapi kalau dia kena, langsung bilang ini, ini pendeta, ini cari soal. Saya sudah sumbang keyboard, kok masih singgung-singgung. Nanti tak tarik lagi tuh keyboard. Pernah alami kasus begini Pak Teguh? Ya, ada teman saya yang di persekutuan YPPI di Bitung. Wajib tolong doakan. Kenapa Pak? Ini orang yang sumbang keyboard, mau tarik lagi keyboardnya. Kenapa? Tersinggung dengan khotbah. Suruh angkat dulu keyboard, angkat. Berarti tidak sungguh-sungguh dia kasih keyboard itu. Tapi tidak berani angkat dia. Saya bilang ini, angkat Pak. Kalau kau kasih supaya kau dipuji di sini, supaya kau tidak dikasih tahu dosamu, angkat itu keyboard. Saya begitu, orang kalau sumbang sesuatu di gereja saya bilang begini, Pak, minta maaf, saya tahu ini dari Tuhan bukan dari Bapak. Amin, amin. Kalau dari Bapak, supaya dosa Bapak tidak dibongkar di sini, justru saya kasih tahu Bapak kalau korupsi. Ya, makanya anak berani mereka macam-macam. Seberapa kita sekarang? Yang kedua ya, tanda orang yang mengalami kecewa. Mari kita lihat yang pertama, ayat 13. 1, 2, 3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Terjemahan lain menerjemahkan 10 kilometer kira-kira. Nah, kenapa 2 orang ini harus ke Emmaus? Mereka sudah dengar berita dari Maria Magdalena tentang kebangkitan Tuhan. Sudah toh? Tapi kenapa masih tinggalkan itu? Karena apa? Masih kecewa. Jadi tanda yang pertama orang yang kecewa itu adalah apa? Menjauh dari persekutuan. Ada yang menjauh dari persekutuan? Karena tersinggung dengan khotbah? Atau karena bisnisnya gagal? Karena yang dia doakan belum dijawab sampai hari ini? Ada yang menjauh dari persekutuan? Tanda orang yang kecewa itu menjauh dari persekutuan. Bukan tidak mengerti, bukan tidak dengar firman Tuhan, dengar. Kedua orang ini dengar kabar yang dibawa oleh Maria. Dengar oleh kabar dari Petrus dan Yohanes yang sama-sama ke kubur waktu itu. Dengar, tapi mereka tetap menjauh. Karena apa? Kecewa. Ini bahaya kecewa orang. Dia bisa keluar dari persekutuan. Biasanya semangat bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan dan segala macam, menyanyi memuji Tuhan, itu mulai hilang. Ya, karena itu tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang dibuat kecewa oleh setan dengan berbagai cara supaya apa? Keluar dari persekutuan. Karena kalau selama dalam persekutuan dia sulit hancurkan kita, tapi ketika engkau mulai menjauh dari persekutuan, engkau jadi sasaran tembaknya setan. Karena itu dalam kitab Ibrani diingatkan, jangan menjauhkan diri dari mana? Persekutuan ibadah. Seperti apa? Yang dibiasakan oleh beberapa. Di sini ada yang menjauhkan diri? Tidak ada. Masih persekutuan pagi dengan Tuhan? Masih punya persekutuan secara pribadi? Ada orang yang rajin ke persekutuan pemuda. Karena apa? Ada maunya di sana. Tapi di sini tidak ada toh? Ini di Bitung. Tapi saya bimbing pemuda begitu, ya. Ketika masih aman-aman sama pacarnya, semangat dia, paling cepat datang dia. Tapi setelah dia tahu bahwa perempuan itu punya pacar, batang hidungnya nggak pernah muncul, 1 tahun, 2 tahun. Di sini nggak ada ya? Ada juga cewek-cewek yang seperti itu. Dia naksir cowok ini, maka dia rajin ke ibadah. Bukan seperti itu. Karena itu, orang yang
sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak pernah kecewa, yang percaya dengan firman Tuhan, dia akan tiap hari merindukan ini. Tiap hari dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Bukan karena dia membawa persoalannya kepada Tuhan, tidak. Tapi dia rindu menikmati suasana dengan Tuhan. Nyanyi, berdoa, menikmati jawaban-jawaban Tuhan lewat firman Tuhan. Tiap hari. Itu tanda yang pertama, orang yang mengalami kecewa. Yang kedua, ayat 14. 2, 3. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tanda yang kedua, orang yang kecewa bukan tidak tahu firman Tuhan. Orang yang kecewa bukan tidak bisa khotbah. Orang yang kecewa bukan tidak bisa kasih nasihat, bisa. Tapi ada tanda yang pertama, jauh dari persekutuan. Yang kedua apa? Masih mempercakapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tahu tentang Paskah, tahu tentang Jumat Agung, tahu tentang ini, tahu tentang itu. Ya. Jadi jangan berpikir orang yang kecewa itu sudah tidak tahu firman Tuhan. Tahu. Khotbah aja tahu. Yang ketiga, ayat 16. 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini tanda yang ketiga. Orang itu sulit mengenal siapa Yesus. Kenapa dia sulit? Alkitab mengajarkan ada apa? Penghalang. Ya. Saudara nanti bisa baca Yeremia 4 ayat 22 itu. Tentang orang-orang yang bodoh di sana, yang tidak mau mengenal Allah. Dibodohi oleh setan. Setan bilang apa? Percuma kau baca Alkitab, percuma kau bersekutu, percuma kau punya doa pagi, percuma kau ibadah, nggak ada manfaatnya. Yang penting kau pintar, banyak uang, pasti sukses itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan bilang, ya, jangan bangga dengan kekayaanmu, jangan bangga dengan kepintaranmu, tapi bangga kalau kau mengenal siapa Allah. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita kenal Tuhan, ya, bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Daud menyaksikan dalam Mazmur 25, hanya bergaul karib dengan Tuhan. Makanya seorang Kristen, seorang anak Tuhan harus punya persekutuan dengan Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan tiap-tiap hari, supaya dia tahu, semakin mengenal dengan Tuhan. Yang ketiga, tanda orang yang mengalami kecewa, ayat 18. Kita baca 18, 2, 3. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saya lihat beberapa terjemahan kalimat ini. Dan kalimat ini mengajarkan kepada saya, tanda orang yang mengalami kecewa, cara bicara yang kurang menjadi berkat. Ada suami yang kurang jadi berkat? Ada istri yang kurang menjadi berkat? Oh, kalau dulu baru menikah, ya yang minum susu kah? Baik sekali dia. Ya. Mau kopi kah? Setelah menikah, di PHK. Toh, suami bilang ini, nih, ada kopi kah? Kopi apa? Tidak ada duit tahu. Mulai timbul aslinya. Tapi di sini tidak ada aslinya. Halo, ibu-ibu. Ibu-ibu dulu, nanti sebentar bapak-bapak. Halo? Sudah lupa dengan janjinya. Apakah saudara bersedia dalam suka dan duka? Ya, saya bersedia. Ada yang sudah lupa? Sehingga pada waktu suami yang baru di PHK minta kopi, langsung mulai bilang ini, apa kau bilang minta kopi? Kau tidak punya duit? Kasihan deh suami-suami. Nah sekarang istri. Ada juga suami-suami waktu masih muda, tapi semua di sini, ini di Manado. Nggak berani kasih contoh di sini. Dulu kan masih kayak apa itu? Botol Coca-Cola katanya.
Istri kok disamakan sama botol Coca-Cola, kecil amat. Kan maksudnya masih langsing gitu. Masih kelihatan ada lekuk-lekuknya begitu. Kalau sekarang kan kayak lemari gitu maksudnya. Kata pendeta Erasmus bilang begini, loh, ini kenapa kamu kok sekarang seperti Doraemon? Wih, kasar sekali ya. Itu kata Pak Eros. Nggak ada bapak-bapak ngomong begitu toh? Dalam hati enggak. Lebih baik tegurannya nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Langsung bilang begini, nih kamu cantik sekali, tapi cantik kalau agak lebih kurus dikit aja. Halo? Di mana tadi? Tanda orang yang kecewa, ucapannya jarang atau kurang menjadi berkat. Ya? Ada bapak-bapak yang tidak jadi berkat dengan ibu? Ya? Halo bapak-bapak, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita sudah lembut. Saya banyak belajar sampai hari ini bagaimana menjadi suami yang sesuai dengan firman Tuhan. Kasihilah istrimu. Ya. Wih, untuk mengasihi istri orang pikir, wih, nah gampang. Gampang kan Pak, gampang. Ya gampang. Tapi belum dapat batunya kau suanya. Karena iblis itu jalan keliling sama seperti singa yang mengaum, termasuk suami-suami yang takut akan Tuhan. Akan dibuat darah tinggi oleh setan itu lewat istri. Halo? Tapi istri di sana bukan istri di sini kok. Makanya betapa pentingnya keluarga Kristen itu harus ada doa bersama tiap hari. Jangan saling menjauh, kata Paulus, kalau tidak dalam persetujuan bersama. Karena apa? Iblis jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Satu ketika Ibu Suwanda telepon begini. Saya berani ngomong ini karena hadir dia. Pak, gimana? Aman. Aku rasa kok nggak aman ini. Kan ibu-ibu ada insting tertentu yang Tuhan taruh. Jadi kalau kita agak aneh-aneh begitu, mereka terasa. Makanya bapak-bapak yang pikir nggak terasa bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum istri berdoa, Tuhan bersihkan dia dari muka bumi. Gawat itu kalau ibu-ibu sudah berdoa begitu. Toh? Karena bapak-bapak kan modal suara besar. Apa kau? Jadi, iya Pak. Tapi kalau dia sudah berdoa, Tuhan, suamiku mulai aneh-aneh, bersihkan dari muka bumi Tuhan. Tapi tidak ada ibu begitu berdoa begitu toh di sini. Saya kasih tahu, Mi, aku ini hamba Tuhan. Aku ini laki-laki, pasti ada pencobaan. Tapi Mami tahu. Ya. Ketika kita mengikatkan diri dengan roh Tuhan, maka kita akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Tapi kalau kita mengikatkan diri dengan perempuan sundal, maka kita akan menjadi satu dengan roh dengan ya. Jadi saya bilang, bapak-bapak yang masih suka terpancing, itu masih ada ikatan seperti itu. Nanti Pak Teguh yang ngurus. Sama ada banyak hamba Tuhan di sini. Saya cuma kasih tahu. Dalam hati bikin kerjaan Pak Jeffrey ini. Iya, jadi kalau bapak-bapak sulit lupa mantannya, itu perlu diputuskan. Ya, ibu-ibu yang susah lupakan mantannya itu mengganggu. Kadang-kadang lihat suaminya tapi terbayang-bayang, aduh pacar kayaknya. Itu diputuskan. Itu roh itu masih terikat berarti. Ya. Dan saya belajar dengan teman-teman saya lain di jemaat, kenapa kok seperti itu? Dan saya belajar di Alkitab. Alkitab menjawab itu semua. Ya. Jadi saya bilang begini, Mi, kalau Mami rasa aneh-aneh, berdoa dengan Tuhan. Ya, tapi bukan berdoa kayak tadi, Tuhan bersihkan dari muka bumi. Oh. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Kita tetap menjadi berkat. Ya, kadang-kadang ibu-ibu yang saya lihat di YouTube loh, kenapa kau baru pulang jam sekian? Ngamuk dia. Langsung suaminya kasih keluar 500.000. Kalau soalnya kalau nggak pulang ini, mulai lembut dia, tambah lagi 200.000. Wah ini Pak, ya, pergi lagi karena uang sudah 1 juta di tangan. Bertobat ibu-ibu yang punya karakter semacam ini. Tapi tidak ada di sini toh. Itu hanya di YouTube toh. Oi ibu-ibu. Itu kalau suami banyak uang, dia akan buat seperti boneka. Ya. Jadi istrinya mau ngomel, langsung tutup dia.
1 juta. Langsung nggak berani ngomong lagi. Ada ibu-ibu begitu? Langsung tegas. Aku butuh uang, tapi papa harus bertobat. Amin. Berani ibu-ibu bilang begini? Nggak usah pak, daripada dia kasih duit. Itu sedang membimbing dia masuk ke neraka. Ya, kan istri penolong toh? Ibu-ibu masih penolong? Oi, ibu-ibu masih penolong? Kalau bapak-bapak pulang lat dari tempat perselingkuhannya, dia kasih uang, ibu-ibu diam atau veto? Atau marah-marah? Kalau suka kasih uang 1 juta, 2 juta, dia masih ngomel tambah lagi 2 juta, kira-kira diam atau kasih tahu kesalahan bapak? Halo ibu-ibu, saya kasih tahu, bilang ke suami, kita butuh uang, tapi papa harus bertobat. Ya, tapi pegang dulu itu uang, jangan dia ambil balik maksudnya. Pegang, saya butuh uang pak, tapi papa harus bertobat. Duduk. Biasanya bapak-bapak kalau buat kesalahan cepat tunduk gitu, itu tandanya. Ya, jadi sekalipun dia kasih uang, kalau bertobat harus punya wibawa Tuhan, supaya untuk menolong suami. Karena istri yang beriman akan memenangkan suami yang tidak beriman. Haleluya. Ibu-ibu beriman? Halo, ibu-ibu beriman? Kalau dikasih uang 2 juta masih beriman? Nggak apa-apa, Pak. Jalan lagi, Pak. Jalan lagi. Sudah 2 juta. Hah? Kacau ibu kalau begini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Cara bicara kurang menjadi berkat. Cara bicara kita sudah menjadi berkat? Astaga, diam-diam begini mencurigakan ya. Halo. Makanya kenapa Alkitab ajar kita harus banyak memuji Tuhan. Bapak-bapak kalau masih muda itu belum menikah suka nyanyi lagu-lagu pop. Cintaku padamu tak akan berubah. Jadi kalau di rumah dia nyanyi itu, tapi di luar macam-macam di lagu. Halo? Ibu Suhanda banyak belajar dari saya. Saya bilang, nih, jangan pikir saya pendeta, enggak tahu dengan yang begitu-begitu. Kami harus tahu, supaya tahu karakter jemaat yang seperti ini. Dia ciri-cirinya seperti apa, ujung-ujungnya seperti apa, harus tahu.